Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizka Dwi Agustianingsi dalam acara Bincang Ruang Ekspresi, di mana kita akan membahas seputar ruang ekspresi juga proyek-proyek yang ada di ruang ekspresi. Nah, kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber kita yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Ia adalah salah satu tim ruang ekspresi, juga sekaligus selaku project manager ruang ekspresi, serta ia juga adalah leader dari salah satu proyek yang ada di ruang ekspresi. Langsung saja kita sapa, ini dia Mas Rifani Arpian Pratama atau biasa dipanggil dengan Mas Arpian. Assalamualaikum Mas Arpian, gimana kabarnya di sana? Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah baik kabarnya. Mbak Rizka sendiri Alhamdulillah bagaimana saya di kabarnya? sini sehat walafiat. Nah, untuk keadaan tempat atau daerahnya Mas Arpian sendiri bagaimana? Apakah masih termasuk ke zona hijau atau sudah menjadi salah satu zona merah? Oh ya, kalau yang di sini alhamdulillah masih hijau sih Mbak. Jadi masih terbilang aman, masih kegiatan seperti biasa itu masih berjalan. Begitu Mbak Rizka. Apakah ada batas-batasannya gitu, Mas? Oh ya, untuk batasan itu sebenarnya di sini sudah tidak ada. Ya, tidak. Ya, jadi apa? Kita masyarakat di sini ya masih seperti kegiatan yang kemarin-kemarin biasanya gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Oke, Gitu. jadi walaupun masih termasuk zona hijau, tetap saja harus menjalankan protokol kesehatan ya Mas, seperti menggunakan masker, social distancing, serta selalu mencuci tangan setelah habis dari luar. Ya kalau itu masih Mbak. Jadi walaupun bebas gitu kita juga menjaga kesehatan seperti kita pakai masker, cuci tangan kayak gitu pasti ada. Itu himbauan dari pemerintah jadi kita taati. Nah, Ya. untuk selama masa pandemik dan kita harus tetap berada di rumah aja, kira-kira keseharian dari Mas Arpian bagaimana? Apakah ada perubahan seperti hari-hari biasanya atau tetap sama saja, Mas? Ya untuk kegiatan saya di rumah ya uh, mungkin ada sedikit perubahan gitu tapi nggak terlalu terasa sih, masih ya sebenarnya rasanya masih seperti biasanya, tapi ya kalau dirasa-rasakan memang ada sedikit perubahan di masa pandemi ini. Ya. Gitu. Terus selama di rumah aja, apa sih keluh kesah yang Mas Arpian rasakan selama masa pandemik ini? Apalagi kan kita harus diwajibkan untuk melakukan banyak kegiatan di rumah seperti belajar, ngampus, dan lain sebagainya. Nah, apalagi Mas Arpian ini adalah project manager di ruang ekspresi, juga selaku leader di salah satu project ruang ekspresi. Apa sih Mas keluh kesah yang Mas Arpian rasakan selama masa pandemik ini? Ya, untuk keluh kesah masalah project ya mungkin saat monitoring itu cek progres dari project-project yang ada di ruang ekspresi itu mungkin kendalanya sedikit di situ sih, sedikit kendala saja sih sebenarnya. Yang biasanya kan kita harus ceknya itu lebih enaknya itu kan secara langsung gitu kan, bisa langsung kasih masukan, saran atau apa gitu kan, bisa secara langsung. Nah ini kan sekarang kita ceknya basisnya online, daring gitu kan, jadi kita pasti ada kendala seperti mungkin di suatu tempat anggota project yang satu sinyalnya susah atau susah dihubungin atau apa gitu, pasti jadi kendalanya itu. Ya, jadi kendala utamanya itu di sinyal ya Mas, karena sinyal setiap orang itu kan beda-beda ya, ada yang sinyalnya cepat, ada juga yang lambat. Jadi kita juga Iya. harus banyak-banyak sabar juga, termasuk Mas Arpian selaku project manager ruang ekspresi.
Ya, Nah, Sobat RE tadi kan ya, kita harus gimana Mas? terus kita harus sabar terus untuk Ya, menghadapi pandemi ini. ya semoga saja dengan akan diterapkannya masa new normal ini kita bisa kembali ke rutinitas kita seperti biasanya, bisa kembali ngampus, bisa kembali belajar tatap muka seperti itu ya. Uh, Semoga aja Ya, ya. kita bisa apa ya, kita bisa kembali ke rutinitas kita seperti biasanya. Nah, Sobat RE, tadi sudah saya katakan bahwa Ya. Mas Arpian ini adalah leader dari salah satu proyek yang ada di Ruang Ekspresi. Adapun proyek yang dikerjakan oleh Mas Arpian beserta timnya ini adalah aplikasi pesan aja. Sebenarnya aplikasi ini sudah sering sekali kami bahas pada konten-konten sebelumnya, juga pada sosial media kami, yaitu @ruangekspresi.uad. Tapi mungkin Sobat RE belum sepenuhnya ngepoin kami, dan juga mungkin aja baru kali ini ada Sobat RE yang ngeliat konten kita. Jadi maka dari itu kita akan ngebahas ulang apa itu aplikasi pesan aja. Nah, Mas Arpian uh, bisa langsung dijelaskan apa itu aplikasi pesan aja. Ya, untuk aplikasi pesan aja itu sebenarnya aplikasinya itu kami rancang awalnya itu kami rancang sebagai aplikasi pemesanan makanan minuman kayak gitu Mbak. Jadi intinya tuh aplikasi untuk pemesanan. Nah, dalam beberapa waktu yang udah ditempuh ini kami rasa nggak cukup sih kalau cuma pemesanan untuk makanan minuman, kan nggak cukup. Nah, kami kembangkan untuk umum, jadi pemesanan seperti pemesanan apa bisa untuk order, pembelian buku, pembelian alat tulis atau apa yang lain gitu Mbak. Jadi sekarang itu dibuatnya tidak tidak hanya untuk pesan makanan atau pesan minuman gitu loh. Jadi kita udah ganti ke situ Jadi Mbak. aplikasi pesan aja ini adalah aplikasi pemesanan yang tidak hanya untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman saja, tapi juga pemesanan lainnya seperti kebutuhan mahasiswa seperti alat tulis, fotokopi, ngeprint, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini sendiri untuk sementara hanya berfokus di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan atau kampus utama Universitas Ahmad Dahlan ya Mas? Iya, untuk sementara ini kita fokusnya masih di instansi UAD, khususnya di kampus 4 UAD itu. Tapi untuk target kedepannya kita targetkan ke masyarakat luas gitu Ya, Mbak. semoga aplikasi ini cepat rampung dan bisa tidak hanya untuk dipakai mahasiswa UAD atau staf UAD aja, tapi juga bisa dipakai untuk masyarakat umum ya Mas. Iya. Nah, Mas Arpian, untuk masa pengerjaan aplikasi ini sendiri kira-kira memakan waktu berapa lama ya Mas? Untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan itu karena kan kita ada ada 6 anggota itu, yang dari pesan aja itu ada 6 anggota. Kita bagi tugas, yang bagian 2 orang itu bagian untuk pesan aja pengguna, dan yang 2 lagi untuk pengantarnya atau yang kami sebut runner. Terus yang ketiga itu untuk store-nya atau untuk warungnya. Jadi dalam 6 bulan itu kita bagi tugas mengerjakan aplikasi yang sudah dibagi kita gitu. Makanya lama Mbak. Lumayan lama. Selama 6 bulan dikerjakan oleh 6 orang dan dibagi-bagi menjadi 2. Ada yang mengerjakan, ada 3 ya, user, 3 bagian, runner, dan satu lagi untuk bagian toko. Seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, Sobat RE,
tadi udah dijelasin sama Mas Arfian apa itu aplikasi pesan aja, berapa pengerjaannya memakan waktu berapa bulan dan dikerjakan oleh berapa orang. Nah, tapi Mas Arfian di sini juga akan mendemokan aplikasi pesan aja. Jadi kita tahu bagaimana sih bentuk tampilan dari aplikasi pesan aja ini dan juga fungsi fitur-fitur yang ada di aplikasi pesan aja ini. Jadi baik Mas Arfian bisa langsung didemokan saja aplikasi pesan aja ini. Ya. Bentar. Ya, untuk kami bisa menemukan bagian pesan ajanya untuk aplikasinya. Yang pertama ini untuk pesan aja si usernya. Jadi si usernya itu atau pengguna itu kita menyediakan sebelum masuk itu kita menyediakan dua menu, masuk sebagai tamu atau masuk menggunakan akun. Kalau misal belum punya akun, dia bisa masuk sebagai tamu. Nah, untuk sebagai tamu ini si pengguna itu hanya bisa lihat-lihat saja, lihat apa produk yang dijual atau apa gitu. Nah, untuk pemesanannya itu dia harus diwajibkan untuk login. Itu digunakan untuk verifikasi apa pengguna, seperti nomor, seperti email kayak gitu. Terus itu kan digunakan untuk menghindari kayak fake pemesanan, fake order gitu. Nah, kalau yang di sini misal kita masuk sebagai akun, ini nah untuk tampilan utamanya seperti ini ya, ada list promo, toko, sama daftar menu. Ini yang dikeluarkan atau yang sering dibeli gitu, kita keluarkan di depan sendiri. Nah, untuk fitur utamanya sebenarnya kita tuh scan QR code. Nah, nanti scan QR code akan saya jelaskan di bagian pemesanan. Soalnya scan QR code itu kita masukkan di bagian pemesanan. Nah, untuk misal kita mau langsung aja ya Pak, untuk proses pemesanan aja ya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Misal kita masuk ke toko ini, toko Harris, kita beli nih kentang goreng, ada harga sama stoknya. Nah, kalau stoknya kosong dia habis, ini stok habis. Tinggal kita mau order ini kentang goreng. Di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu tunai untuk membayar langsung ke runnernya, pengantarnya. Jadi bayarnya langsung. Nah, untuk non tunai dia memotong saldo si usernya, penggunanya itu. Jadi pengguna itu punya saldo, nanti dia dipotong dari situ. Nah, untuk antar kemana ini kan untuk alamat pengantaran. Nah, kita berikan memasukkan secara manual. Yang satu, yang saya bilang tadi, fitur utama yang kami punya yaitu pindah QR code. Jadi di instansi WADE aja kan, baru WADE itu. Nah, itu kan kita tuh dikasih setiap lantai atau tempat tertentu itu kita kasih QR code untuk memasukkan si alamatnya. Jadi si pengguna itu tidak perlu nulis sendiri, jadi tinggal scan QR code yang ada di ruang tertentu, langsung muncul alamatnya gitu. Jadi fitur utamanya yang kami buat itu. Nah, misal kita masukkan alamat manual aja. Jadi setelah masukkan alamat ini, kita klik pesan. Nah, di sini ada yang mencari runner. Nah, mencari runner ini tidak akan ketemu runner sebelum si tokonya itu menerima orderannya. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari stoknya itu ternyata belum diupdate, yang harusnya habis tapi stok yang di depan tadi masih 1 atau masih 2 gitu. Nah, itu kita buatnya
si store-nya dulu atau tokennya dulu yang menerima baru dapat runner gitu. Jadi misal kita di store-nya ini masuknya nah di ada apa statusnya buka sama tutup. Kita buka dulu sebelum klik pesanan. Soalnya untuk dibuka ini dia nggak akan bisa lihat pesan gitu. Jadi kita klik statusnya itu dibuka dulu. Nah ini kan pesanan yang tadi. Nah itu kita klik. Nah di sini ada data pesanan. Ini nama pemesan. Yang di sini data pesanannya. Nah di sini ada akhirnya sama harga. Untuk metode pembayarannya kan yang di awal tadi kita pilih tolak pesan sama terima pesan. Kalau yang tolak pesan itu kita menolak pesanan, misal ternyata stoknya habis atau apa, kita bisa kasih pesan di situ nanti. Nah ini misal kita terima saja yang sini, ini kan kita terima. Nah ini kan dia masuk di pesanan masuk kan hilang, dia pindah ke diproses. Nah di proses ini baru dia sedang mencari runner juga, Nah di proses usernya dia statusnya diproses juga gitu. Nah untuk di bagian runner kita coba masuk di bagian runner. Nah di si runner juga hampir mirip sama di toko sih Mbak. Jadi ada statusnya buka atau tutup, aktif atau tidak aktif. Nah setelah aktif dia baru bisa cek masuk pesanan yang masuk di sini nih. Nah untuk pesanan yang masuk ini sekali diklik begini, dibuka gini detailnya, runner atau pengantar yang lain itu tidak bisa melihat pesanan yang ini. Soalnya kita buat seperti itu karena untuk menghindari klik terima pesanan barengan bersamaan gitu. Jadi kalau misal 2 orang runner ternyata ngeklik terima pesan yang sama, repot itu nanti gitu. Jadi kita buatkan satu kali klik yang di depan tadi hilang dari runner yang lain gitu. Nah kalau dikembalikan dia baru muncul lagi gitu. Sekarang kita coba klik terima. Nah diterima itu dia langsung aktivitas itu ada diproses sama selesai. Di proses ini pesanan yang tadi diterima tadi. Nah di sini ini kan ketemu yang di bagian penggunanya, ketemu runnernya siapa, nomor ordernya berapa. Nah dia bisa chatting sama runnernya, itu bisa chatting. Bisa chatting di sini. Nah ini kita buat mungkin langsung selesai aja. Kita selesai. Nah dan pesanan selesai. Yang di sini di pengguna itu langsung masuk ke memberikan rating. Di sini pesanan selesai. Nah rating ini digunakan untuk di bagian detail toko yang awal tadi kan ada bintang itu. Nah itu nanti ratingnya diakumulasikan berapa, diambil rata-ratanya, nanti ditampilkan di sana gitu. Rating sendiri juga untuk bentuk kepuasan si user ya Mas terhadap ya untuk penilaian terhadap toko seperti itu ya. Ya. Nah, di sini saldonya kan tadi 31 atau 30 berapa tadi kan. Nah, di 36 kalau salah tuh tadi. Nah, ini tinggal segini. Berkurang. Karena sudah terpotong sama pembayaran yang tadi ya, Mas? Iya, nih.
Nah, sudah terpotong di situ tadi. Jadi kalau tadi kan pembayarannya dipilih non tunai, jadi dia ambilnya di saldo gitu langsung. Dan di sini ada bagian diproses, selesai, sama dibatalkan. Nah, yang diproses sudah kosong, soalnya yang pesanan tadi sudah sudah diterima, tadi selesai. Ini yang pesanan tadi riwayat lokasi antar. Nah, ini data pesanan, nama warungnya sama nama pengantarnya gitu. Dan metode pembayarannya virtual. Di riwayat sendiri itu. Jadi user juga bisa ya Mas, kalau pengen memesan ulang itu bisa lihat di riwayat, langsung pesan aja, itu bisa kan? Harusnya mungkin kita buat seperti itu nanti Pak. Sampai sekarang ini belum. Nah, ini contoh yang dibatalkan, ditolak nih. Ini kan ditolak, susah ditolak. Alasannya nanti ada di sini. Alasannya apa gitu. Tinggal aja alasannya cuma alasan gitu. Nah, di sini ada alasannya gitu, Pak. Nah, mungkin untuk proses pemesanannya di pesan aja itu mungkin alurnya seperti itu sih, kurang lebih gitu, Pak. Itu ada untuk yang menu lain ya, seperti profile, tentang aplikasi gitu. Itu mungkin itu aja sih, Mbak. Ya, jadi aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu QR code, di mana nantinya si user dapat langsung menggunakan barcode untuk menyeken ininya ya, alamatnya, alamat pengirimannya. Kalau lagi mager untuk ngetik di mana lokasinya, bisa gunain QR code, karena QR code ini akan disediakan di setiap tempat atau setiap lantai, terutama UAD Kampus 4 ini kan bertingkat-tingkat, jadi setiap lantai insya Allah bakal ada QR code-nya. Ya betul. Oke. Ya Sobat RE, jadi itulah tampilan dari aplikasi pesan aja. Sebenarnya aplikasi ini sama halnya dengan aplikasi lainnya dalam pemesanan, hanya saja yang membedakan aplikasi pesan aja ini baru diperuntukkan untuk mahasiswa UAD, tepatnya di kampus 4 UAD atau kampus utama UAD. Dan aplikasi ini memiliki fitur QR code, di mana fitur ini akan men-scan alamat pengiriman. Jadi itulah bedanya dengan aplikasi lainnya. Nah, Mas Arpian, tadi kan sudah dikatakan bahwa aplikasi ini dikerjakan sebanyak 6 orang. Kira-kira bisa dikenalkan siapa saja tim anggota dari aplikasi pesan aja ini, dan apa peran dari anggota Mas Arpian? Ya, untuk anggota ya. Untuk anggota kita ada 6 orang, itu dibagi dua-dua untuk mengerjakan aplikasi. Yang untuk bagian pesan aja users atau pengguna, kita ada satu Habib, itu Habib Baharudin Husain, itu sebagai front end-nya, yang masalah UI, masalah kayak gitu yang di bagian bagian penggunanya. Dan saya sendiri untuk back end-nya, untuk mengerjakan yang di bagian di dalamnya. Terus yang di bagian runner-nya itu ada si Mas Bangun itu untuk bagian runner-nya, sama Mas Aditya Bagus Rohana Putra itu sebagai untuk, kalau Mas Adit itu membantu di runner, kadang untuk membantu di toko gitu, jadi loncat-loncat gitu, dibantu. Untuk yang di bagian store-nya itu ada Mas Heris Pambudi Susilo, itu untuk di store-nya, yang dibantu sama Mas Adit tadi juga
dibantu, atau teman yang lainnya kadang juga membantu. Terus yang satu lagi ada Adinda Cintia Hidayah itu untuk dokumentasi. Jadi nanti setiap bagian atau apa yang kami buat gitu didokumentasikan oleh Adinda gitu. Ya, jadi walaupun dikerjakan oleh 6 orang dan memiliki peran masing-masing, tetap saling bantu-membantu. Apabila ada yang nggak bisa ini, ada yang siap membantu ya, Mas. Jadi solid sekali dalam pengerjaan aplikasi ini. Iya, harus solid, Pak. Ya, kalau nggak solid, nanti aplikasinya bisa-bisa nggak jadi, bubrah ya. Iya, itu di kerjasama itu antar tim itu sangat diperlukan. Benar sekali, Mas. Oh ya Sobat RE, perlu kita tahu sebenarnya aplikasi ini dulunya itu bukan bernama Pesan Aja loh, tapi awalnya itu aplikasi ini bernama Resto UAD. Dan sebenarnya ini juga pernah kita bahas pada konten kita sebelumnya, yaitu di live at Ruang Ekspresi. Nanti Sobat RE bisa dilihat konten kita yang membahas aplikasi Pesan Aja ini dulunya bernama Resto UAD. Nah, kenapa sih apa sih alasannya kok bisa berubah nama? Oke, Mas Arfian bisa langsung dijelaskan kenapa sih aplikasi ini bisa berganti nama, yang awalnya itu aplikasi ini bernama Resto UAD tetapi sekarang menjadi aplikasi Pesan Aja. Ya, kembali ke yang tadi ya, kalau masih ingat ya. Di sana tadi kan disebutkan kita pemesanan makanan, minuman yang skalanya instansi di dalam UAD, instansi UAD kan. Nah, karena beberapa waktu berjalan gitu, kita mikirnya masa iya kita cuma bisa bikin ini untuk instansi UAD aja, kan enggak. Kita kan punya pengen kan gitu aplikasinya itu bisa dijalankan untuk masyarakat gitu. Jadi kita kalau namanya Resto UAD kan kesannya lebih cenderung untuk UAD gitu. Nah, kita coba ganti, gali-gali, cari nama, rebukan sini situ gitu, cari kesepakatannya. Nah, ketemunya namanya Pesan Aja itu kita gunakan karena kami anggap namanya itu umum untuk masyarakat luas, itu juga nggak masalah. Untuk produk yang dijual pun kita nggak ke batas untuk jenis makanan, minuman itu kan nggak. Kalau resto itu kan pasti ada makanan, minuman, pasti gitu. Nah, kita ganti untuk Pesan Aja itu kan sifatnya umum. Jadi yang dijual itu masih bisa lah yang lain gitu, bisa. Nah, mungkin sedikit alasannya itu sih, Mbak. Jadi harapannya aplikasi ini kenapa bisa berganti nama, harapannya agar aplikasi ini nggak hanya bisa dipakai oleh mahasiswa UAD atau staf UAD saja, tetapi juga bisa dipakai oleh masyarakat umum ya, Mas. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Arfian untuk informasi yang telah disampaikan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat RE dan dapat memotivasi Sobat RE untuk lebih giat belajar dan mengembangkan ide-idenya yang kreatif, inovatif, serta dapat mewujudkan idenya tersebut menjadi karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, terima kasih Sobat RE yang sudah menonton konten kami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa follow Instagram kami di @ruangekspresi.uad agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.